Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Prastiwi Kimia. Di sini kita akan membahas tentang lipid. Lipid itu adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, kemudian monogliserida, digliserida, trigliserida, ada fosfolipid dan lain-lain. Lah, fungsi biologis utama lipid itu yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pensinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Untuk lebih jelasnya kita pelajari video berikut ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Semoga video ini bermanfaat untuk sesama. Nah, lipid itu banyak juga dijumpai pada hewan maupun di tumbuhan, ya. Adapun sebenarnya lipid sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yang namanya lipos, ya, yang berarti adalah lemak. Nah, ahli biokimia itu mengemukakan lemak dan senyawa yang mirip dengan lemak itu ke dalam golongan lipid, ya. Nah, kesepakatan ini itu sesuai dengan Kongres Internasional Kimia Murni dan Terapan atau namanya IUPAC, International Union for Applied and Chemistry. Nah, berdasarkan struktur kimianya, lipid itu adalah merupakan senyawa ester trigliserida yang dihasilkan dari reaksi asam lemak dan gliserol. Nah, sumber utamanya, ya, sumber makanannya itu adalah lemak daging, minyak kelapa, dan biji rami. Kemudian sifatnya itu mempunyai sifat nonpolar, sukar larut dalam air. Kemudian ini reaksi pembentukan trigliserida atau TAG itu seperti ini, terbentuk dari gliserol dan asam lemak, di mana R1, R2, R3 ini merupakan gugus alkil, ya. Nanti bereaksi akan terbentuk trigliserol atau trigliserida. Nah, nanti di sini ini nanti lepas, ya. OH-nya dari sini lepas, ini lepas, OH-nya dari sini lepas, kemudian H-nya dari sini lepas, ini lepas, ini lepas. Nah, kemudian OH ini bergabung ke C di sini, sehingga terbentuklah trigliserida. Begitu proses pembentukannya. Dari sini bisa dipahami. Next, berikutnya trigliserida itu tata namanya itu kata gliseril, kemudian diikuti dengan nama asam lemak. Nah, jika R1 sama dengan R2 sama dengan R3, maka penamaannya diberi namaran awalan tri, ya. Contoh seperti ini. Nah, ini kan sama, ini C11H23, ini juga sama. Karena ini sama R-nya, maka namanya gliseril trilauren, ya. Gliseril trilauren, ya, atau trilaurin. Nah, kalau berbeda-beda di sini kan C17H29, di sini hanya 27, ini hanya 31, kan ini beda-beda. Ini namanya gliseril lino, ini ya, gliseril linomirisopalmitat, ya, bisa dipahami dari sini. Next, berikutnya kegunaan lemak, ya. Kegunaan lemak di dalam tubuh. Lemak itu berfungsi sebagai sumber energi cadangan dan vitamin ADEK, ya, dan pelarut, ya, dan pelarut vitamin ADEK dan zat tertentu. Kemudian dalam bidang industri, lemak digunakan untuk membuat sabun dan margarin. Berikutnya, minyak digunakan untuk menggoreng bahan makanan juga. Lemak yang terdapat dalam bahan makanan seperti keju, daging, mentega, susu, dan ikan segar, ya. Lemak ini dapat
bergabung dengan senyawa lain dan disimpan dalam tubuh, misalnya fosfolipid, glikolipid, kemudian lipoprotein. Perbedaan lemak dan minyak dalam hal asam pembentuknya. Lemak itu terbentuk dari asam lemak jenuh dan gliserol. Sedangkan minyak itu terbentuk dari asam lemak tak jenuh dengan gliserol. Jadi kalau lemak itu asam lemak jenuh dengan gliserol, kalau minyak itu asam lemak tak jenuh dengan gliserol. Nah, asam-asam lemak jenuh itu contohnya ada C13H27COH, ini namanya asam miristat. Kemudian ada asam palmitat, kemudian ada asam stearat. Sedangkan asam lemak yang tak jenuh itu ada asam palmitoleat, kemudian asam oleat, dan juga ada asam linoleat. Ya, ini berdasarkan asam pembentukannya. Kemudian perbedaan yang lain itu kalau lemak itu padat, wujudnya padat. Kalau minyak itu wujudnya cair. Kalau lemak ini tidak dapat diadisi, tapi kalau minyak itu dapat diadisi. Kalau lemak itu massa lemak jenuh, ya massa lemaknya itu jenuh, contohnya asam palmitat, asam stearat tadi. Tapi kalau minyak itu asam lemak tak jenuh, ya contohnya asam oleat, asam linoleat. Kemudian kalau lemak itu ikatannya tunggal, kalau minyak itu ikatannya rangkap. Kalau lemak itu umumnya hewani, kalau minyak itu umumnya nabati. Jadi kalau hewani itu kebanyakan kan padat bentuknya. Kalau yang minyak itu, yang nabati itu wujudnya cair. Next, berikutnya reaksi lemak dan minyak itu ada reaksi hidrogenasi minyak. Ini ikatan rangkap pada minyak ini dapat dijenuhkan dengan cara hidrogenasi sehingga menjadi lemak padat. Ya, ini minyak cair direaksikan ini ya dengan H2 ya, dihidrogenasi dengan katalis nikel. Nah, ini dia akan menjadi lemak padat atau juga kita namakan dengan margarin ya. Next, berikutnya masih di reaksi penyabunan atau saponifikasi ya, reaksi antara gliserida dengan basa ini menghasilkan sabun. Ini dikenal dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi. Nah, reaksinya seperti ini. Ini ada gliserid tripalmitat direaksikan dengan basa, dia akan menghasilkan sabun natrium palmitat dan gliserol seperti ini. Bisa dipahami reaksi penyabunan ini sering sekali muncul. Kemudian sabun yang mengandung logam natrium ya, dari lemak plus NaOH yang mengandung natrium itu disebut sabun keras atau namanya sabun cuci. Sedang yang mengandung logam kalium itu disebut sabun lunak atau sabun mandi. Jadi kalau sabun cuci itu mengandung natrium, kalau sabun mandi itu mengandung kalium. Masih di reaksi itu ada reaksi hidrolisis. Ya, dengan adanya enzim lipase, lemak atau minyak itu dapat mengalami hidrolisis oleh air pada suhu kamar. Jadi ini gliseril tristearat ini direaksikan dengan air, ini tiganya di sini ya. 3H2O dia akan menjadi gliserol dan asam stearat. Ya, dengan menggunakan enzim lipase. Kemudian kita ke ini ya, turunan ya, reaksi turunan dari senyawa lipid itu ada namanya fosfolipid ya. Ini adalah merupakan salah satu senyawa lipid yang memiliki turunan ya, reaksi turunan. Ini namanya fosfolipid. Nah, di sini ini strukturnya fosfolipid ya. Nah, yang di atas ini adalah nonpolar, yang kuning ini yang
oranye di sini ini adalah polar ya. Kemudian kita lihat bahwa R1 R2 itu masih tetap gugus alkil ya, yang atas itu gugus alkil. Ini struktur fosfolipid seperti ini. Kemudian di sini ada fosfatidilkolin ya, gambarnya seperti ini strukturnya. Nah, sumber makanannya ya, fosfolipid sumber makanannya itu kuning telur dan hati. Contohnya adalah fosfatidilkolin, kemudian fosfatidilethanolamine, kemudian mempunyai sifat gugus asam lemaknya itu nonpolar, sedangkan gugus fosfatnya itu polar. Fungsinya fosfolipid itu adalah untuk mengangkut zat menuju membran sel. Kalau lisetin itu untuk pengemulsi, kalau cefalin itu untuk membentuk tromboplastin. Dari sini bisa dipahami. Kemudian kita ke masih turunannya dari reaksi turunan. Ini ada namanya steroid ya. Steroid ini struktur dasar itu terdiri atas 17 atom C ya, yang membentuk 4 buah cincin. Nah, gambarnya seperti ini steroid. Strukturnya ini steroid. Nah, yang ini adalah kolesterol ya. Ya, kolesterol itu kan lemak jahat di dalam tubuh ya, yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ya. Nah, ini sumber makanannya, ini ada kuning telur, hati dan udan. Fungsi kolesterol itu mengangkut lemak dalam tubuh. Jadi enggak dia itu sebenarnya juga membantu, cuma kalau terlalu banyak kolesterolnya itu menjadi tidak baik ya. Tetapi kolesterol itu juga bermanfaat untuk tubuh, yaitu untuk mengangkut lemak dan dalam tubuh. Kemudian ada testosteron ya, itu untuk hormon kelamin. Kemudian ada dehidroksikolesterol dan ergosterol itu untuk provitamin D ya. Dari sini semoga bisa dipahami. Saya ada quote ya, rencanamu itu sangat indah menurutmu, tapi rencana Allah itu indah untukmu. Jadi menurut kita rencana kita indah ya, tetapi rencana Allah itu ternyata sangat indah sekali. Jika kalian mempunyai rencana mempunyai sebuah impian tidak sesuai dengan kenyataan itu, maka jangan kecewa, karena di balik itu Allah itu menyimpan sesuatu yang luar biasa, rencana yang indah untuk kalian. Dulu saya patah hati ya istilahnya ya, akhirnya frustasi karena tidak keterima di IPDN impian saya. Kalau saya diterima IPDN saya punya rencana ini, tetapi akhirnya saya diterima di Fakultas Kimia MIPA Brawijaya di Malang dengan jalur PMDK. Ternyata disitulah Allah memberikan yang rencana yang indah untuk saya. Di situ saya bisa lulus S1, di situ saya akhirnya bisa ngelesi, kemudian di situ saya akhirnya mendapatkan jodoh gitu, dan akhirnya setelah itu saya kuliah di Universitas Negeri Malang ya, untuk ambil akta, dan alhamdulillah jadi guru sekarang ini. Terima kasih atas yang Allah berikan ke kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.